Selamat siang anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat siang. Siang, Pak. Halo, selamat siang. Kok saya nggak dengar suaranya? Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, semuanya sehat-sehat ya siang ini ya? Sehat, Pak. Sehat, Oke. Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya mohon salah satu siswa atau siswi untuk memimpin doa. Apakah saya bisa minta bantuan? Untuk Alex bisa membantu saya? Oke, Pak. Silakan Alex untuk memimpin doa. Teman-teman dan para guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Selamat siang, Bapak. Sekarang kami akan mengikuti pelajaran dari Pak Rendra. Semoga pelajaran yang kami terima bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Oke, terima kasih Alex yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Untuk siang hari ini, apakah ini lengkap datang semua? Menghadiri meet semua ini? 12 orang? Apakah lengkap semua ini? Arya? Lengkap, Pak. Lengkap. Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk khusus siang hari ini, kita akan mempelajari masih materi listrik statis ya, anak-anak ya. Nah, pada siang hari ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan itu apa? Tujuan dari pembelajaran siang hari ini adalah siswa dapat menganalisis fungsi dan prinsip kerja elektroskop ya. Kalau pada minggu yang lalu, mungkin ada yang masih ingat ya, saat dua muatan didekatkan itu akan terjadi suatu interaksi. Nah, pertanyaan saya anak-anak, kalau muatan yang sama didekatkan, interaksinya adalah kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Misalnya muatan positif didekatkan muatan positif. Ada yang masih ingat? Tolak menolak, Pak. Oke, Alex, terima kasih ya. Kalau muatan sama ya akan tolak menolak. Hal yang sama juga akan terjadi ya. Misalnya kalau tadi kan positif dengan positif, kalau negatif dengan negatif juga akan apa, Alex? Negatif dan menolak, negatif Pak. tolak menolak. Nah, kalau muatan yang berbeda, dia akan apa? Kalau muatannya berbeda, positif dan negatif misalnya Tarik apa? menarik. Dari Mari. Oke, terima kasih, Alex ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memutarkan satu video ya sebagai pembuka. Silahkan kalian mencoba mengamati ya, ya. Silahkan diamati saja nanti apa yang bisa kalian lihat di situ dan fenomena fisika apa yang bisa kalian amati. Saya akan putarkan sebuah video ya. Memakai sticky notes. Masih ingat ya sticky note ya, yang ini ya. Silakan pilih kotak kemudian tuliskan di sini. Apa tadi fenomena yang kalian saksikan? Yang saya amati adalah pulpen yang digosokkan dengan handuk, lalu dipindahkan dengan bagian atas elektroskop, maka bagian bawah dari elektroskop tersebut akan bergerak. Oke, terima kasih Arya. Ya, oke. Ya, udah ada ini ya. Sudah ada dua orang yang menuliskan. Yang pertama Arya tadi ya.
mengapa bagian bawah bisa bergerak tarik-menarik dengan pulpen tersebut. Oke, nggak apa-apa. Terus yang kedua ini yang warna kuning, siapakah yang warna kuning? Saya, Pak. Oke, kan Hosea dibacakan, coba dibacakan. Kenapa bagian bawah elektroskop bergerak setelah didekatkan pensil yang digosok handuk? Oke, kenapa bagian bawah elektroskop bergerak setelah didekatkan pensil yang digosok dengan handuk? Oke, yang ketiga ini siapa? Yang orange? Ganti lagi warnanya. Silakan Saya, yang orange. Pak. Oke, Alex, silakan dibacakan. Bagaimana cara bagian atas dari elektroskop tersebut bisa mengalirkan muatan listrik ke bagian bawah elektroskop? Jadi langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menyusun hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan ya, kita menduga. Kira-kira tadi itu yang digosok itu apa itu loh. Yang digosok tadi kan pulpen ya atau pensil ya. Kemudian digosok, kemudian didekatkan elektroskopnya, ini elektroskopnya akan menjauh ya. Ini enggak apa-apa ya, ini salah satu dugaannya ya. Jadi kalau didekatin dengan elektroskop itu kalau didekati dengan pensil atau pulpen yang sudah digosok dengan handuk tadi, ternyata elektroskopnya tadi akan menjauh ya. Karena judul kegiatan hari ini adalah menguji benda bermuatan dengan elektroskop sederhana. Nah, elektroskop sederhana itu maksudnya kalian bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia. Markus, coba bisa diperlihatkan Markus cara pembuatannya? Coba diperlihatkan di kamera Markus. Coba saya coba mau pin dulu di tempat saya. Coba botolnya mana Markus? Botolnya. Oke. Terus yang dilubangi yang mana? Tutupnya apakah sudah dilubang? Dilubangi dulu. Ya, dilubangi. Terus kawatnya masuk ke situ. Elektroskop merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda, sekaligus menentukan jenis muatan benda. Benda bekerja menggunakan prinsip induksi listrik. Tadi kalau bahannya sama dengan misalnya belum jadi elektroskopnya ya. Tadi kan bahannya sama-sama plastik ya. Dalam video tadi kan pulpen plastik didekatkan ke elektroskop ya. Tadi apa yang terjadi tadi? Daun elektroskop akan daun elektroskopnya akan apa tadi? Menarik, Pak. Membuka apa menutup? Oh, membuka. Anak-anak, pertanyaan saya anak-anak. Yang pertama, ketika plastik tadi digosok dengan rambut, sebenarnya peristiwa apa yang terjadi? Rambutnya kayak naik gitu, Pak. Ketika proses penggosokan saja ya. Ketika digosok. Ya, ketika digosok. Pada minggu yang lalu kan kita sudah mempelajari ya, kalau benda itu digosok dengan rambut ya, terutama plastik, maka akan terjadi perpindahan elektron dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari rambut ke plastik. Dari rambut ke plastik. Oke. Terima kasih Santo ya, dari rambut ke plastik. Ketika ada perpindahan elektron, maka susunannya berubah menjadi benda bermuatan. Nah, pada elektroskop tadi anak-anak ya, pada elektroskop tadi. Nah, bisa dilihat anak-anak. Jika ada benda, tadi kan plastik ya, plastik kan negatif ya. Negatif
Jadi awalnya seperti ini. Gambar yang paling kanan, coba anak, gambar yang paling kanan ini. Di sini ini ada benda, dia netral ya, tidak bermuatan. Artinya bendanya itu belum digosok. Ya, bendanya belum digosok, didekatkan ke elektroskop. Maka tidak terjadi apa-apa di sini. Ya, tetapi yang kedua ini tadi kalau plastik digosok dengan rambut kan jadi negatif. Nah, ini ibaratnya di sini bendanya itu adalah plastik bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena dengan rambut. Nah, setelah itu didekatkan elektroskop, maka daunnya ini yang bawah ini akan membuka. Ya, daunnya akan membuka. Kenapa terjadi demikian? Ini terjadi karena proses tadi anak-anak ya, induksi ya. Induksi itu pemisahan muatan anak-anak ya. Jadi seperti yang kita tahu pada materi kemarin, kalau muatan yang sama itu akan tolak-menolak, muatan berbeda akan tarik-menarik. Nah, kalau kita coba lihat dari gambar yang ketiga ini, di sini kan bendanya netral ya. Setelah bendanya jadi negatif, didekatkan ke elektroskop ini. Karena sama negatif, elektron di kepala ini malah terdorong ke bawah. Ya, sekali lagi, karena pada bagian kepala ini didekati dengan benda bermuatan negatif, maka awalnya yang netral ini muatan negatifnya terdorong ke bawah sehingga berkumpul di bawah ini. Elektronnya berkumpul di bawah. Oke anak-anak, dari pembelajaran ini tadi saya ingin salah satu mungkin bisa memberikan kesimpulan tadi apa yang sudah kita pelajari. Apakah saya bisa minta salah satu untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari ini? Kalian dapat apa gitu loh kesimpulannya dari pembelajaran siang hari ini? Salah satu? Atau salah dua, salah tiga juga boleh. Kalau tidak ada ya saya tunjuk. Coba Alek dapat apa Alek dari pembelajaran siang hari ini? Kalau misalnya plastik digosokkan ke rambut terus Ya. ditempelkan ke elektroskopnya, maka elektroskop daun elektroskop itu akan membuka. Karena buka. Oke, terima kasih Alek. Mungkin satu lagi, Vita mungkin bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Iya, Pak. Kalau kita tahu muatan listrik yang diangkut oleh sebuah benda, kita bisa tahu dengan alat elektroskop, Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Vita dan Alek sudah memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Sudah ada dua orang yang bergabung ya ini ya. Masih ditunggu, yang lain silakan masih ditunggu. Karena ya di puncak nilai paling bagus itu tadi Renal ya. Ada yang kesulitan mengetikkan menti.com? Sudah diketik semua menti.com dan masukkan kodenya 5504916 yang biasa aja ya. Jadi apa pelajaran yang paling menyenangkan? Oke, 67% ya, 33% biasa aja. Saya juga nggak tahu ini yang jawab ya siapa, yang biasa aja siapa ya. Oke, yang kedua, apakah kalian memahami materi yang disampaikan? Oke, 35% ya, 12% tidak ya, masih ada 12% yang belum memahami apa yang disampaikan pada siang hari ini. Dan biasa saja ada 23%. Enggak apa-apa, ini memang jujur ya apa yang kalian alami pada siang hari ini. Dan anak terima kasih untuk pengisian survei hari ini.
Anak-anak, untuk siang hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan kita masih berjumpa lagi minggu depan, tanggal 24. Nanti materinya adalah hukum kolom, ya, hukum kolom. Oke anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya mohon bantuan salah satu untuk memimpin doa. Kira-kira siapa yang bersedia memimpin doa? Mari Bapak Guru dan teman-teman kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna buat kami di masa depan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk Markus yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Dan anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan. Ya.